Pendidikan adalah wajah masa depan sebuah bangsa dan tentunya menjadikan motivasi untuk terus mencetak generasi bangsa menuju era keemasan. Dan keberadaan Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu yang merupakan salah satu lembaga pendidikan madrasah diniyah dan taman pendidikan Quran ini berdiri sejak tahun 1965 dan kini banyak mewarnai kualitas kehidupan di Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjowinangun, Kabupaten Cirebon. Dan sebagai rasa syukur, sebuah tradisi dilaksanakan. Haflah Akhirus Sana bagi para wisudawan dan wisudawati yang merupakan capaian tingkat dasar setelah melalui proses pendidikan di Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu, Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjowinangun, Kabupaten Cirebon. Dan sebuah momen yang istimewa bagi para santri dan santriwati atau wisudawan dan wisudawati yang melaksanakan prosesi kegiatan Haflah Akhirus Sana Nailul Huda Al-Fadlu ini, di mana sebuah kegembiraan dan rasa syukur yang terekspresikan pada suatu helatan, yaitu Karnaval Haflah Akhirus Sana Nailul Huda Al-Fadlu, Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjowinangun, Kabupaten Cirebon. Karnaval adalah bagian dari wujud syukur dan ekspresi yang tertuang dari keluarga besar Nailul Huda Al-Fadlu. Namun dalam perjalanannya, tidak hanya keluarga besar Yayasan Nailul Huda semata yang melaksanakan kegiatan karnaval ini. Keikutsertaan warga Desa Tegal Gubuk Lor dalam menyambut kegembiraan berupa karnaval ini pun menjadi bagian peran serta untuk meramaikannya. Dan inilah karnaval dalam rangka Haflah Akhirus Sana Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu, Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjowinangun, Kabupaten Cirebon. Karnaval dilepas oleh Hafid selaku perwakilan alumni. Kita mulai acara karnaval Madrasah Nailul Huda tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah-wajah para wisudawan dan wisudawati Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu. Karnaval dilepas oleh Hafid selaku perwakilan alumni dari Nailul Huda yang sampai saat ini menjadi wadah besar bagi para alumni dalam setiap helatan tiap tahunnya, di mana peran serta alumni telah banyak memberikan warna kemajuan bagi berjalannya kegiatan belajar mengajar di Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu ini.
Acara karnaval sendiri terdiri dari rombongan para wisudawan dan wisudawati. Di belakang rombongan wisudawan dan wisudawati dari Nailul Huda Al-Fadlu nampak rombongan para orang tua yang kemudian disusul dengan iring-iringan rombongan kereta tarik yang masyarakat sekitar mengenalnya dengan sebutan Gruda. Kendaraan yang penuh warna-warni ini menjadi wajah semarak karnaval dari Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu. Sementara itu, kehadiran marching band dan kreasi-kreasi yang mengikuti kegiatan karnaval dalam rangka haflah akhirus sanah dari Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu ini tidak kalah serunya, di mana banyak mendapatkan tepuk tangan dan perhatian dari masyarakat Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun ini dalam menyaksikan kegiatan karnaval. Selain iring-iringan warna-warni Gruda dan kehadiran kreasi anak muda memberikan warna karnaval Nailul Huda Al-Fadlu ini. Di mana dalam karnaval ini ditampilkan satu kesenian tradisional yang kini hampir jarang dijumpai di berbagai tempat di Cirebon, yaitu kesenian tradisional Sampyong. Sampyong Tegal Gubuk Lor ini berbeda dengan sampyong yang kita kenal secara nasional, di mana alat pemukul pada sampyong di daerah lain digunakan adalah rotan, namun di Tegal Gubuk Lor ini sampyong yang digunakan adalah batangan kayu yang sudah disiapkan yang menjadi alat pemukul pada para pemain sampyong. Seperti apakah sampyong Tegal Gubuk Lor ini yang merupakan seni tradisional warisan dari para pendahulu dalam setiap meramaikan kegiatan intihan atau haflah akhirus sanah di tempat tersebut. Tapi awas pemirsa, adegan ini tidak untuk ditiru karena adegan ini hanya ditampilkan hanya sebagai hiburan semata.
transfer. Mas yang punya lagu Besate, Mas Romo pengen simpang saya. Sampai mendiri. Terima kasih.
Ya, ini dari tahun 65, Pak. Ya. Sampai sekarang dari orang tua sampai sekarang sampai ke cucunya. Kesenian masih berkembang. Ini sudah tradisi dari tahun ke tahun. Nah, ini mau dibuktikan dulu, lihat. Mau dibuktikan dulu. Yuk. Maju. Kasih jalan. Siap. Oke, siap. Masih yang mungkin tinggal siap. Masih bisa Megar. Terus. Tangan itu satu. Dalam ayo putar. Agenda hari ini adalah kegiatan akhir sana terbagi menjadi 2 hari, itu hari ke Sabtu kemarin dan hari Minggu. Pas hari sekarang adalah puncak acaranya hari ini. Ya harapannya ke depan saya sih roda pendidikan semakin maju, masyarakat ikut membantu dalam rangka mensukseskan roda pendidikan yang ada di Nailul Huda. Harapannya itu saja. Awalnya sih dari Mas Nailul Huda itu asal mulanya dari organisasi pesantren. Yang organisasi pesantren itu keluar dari Lirboyo, Kediri. Nah ini akhirnya dibawa ke Tegalgubung, maka jadilah Madrasah Nailul Huda. Madrasah Nailul Huda setelah itu lama kemudian ya ada kebangkrutan. Nah kemudian setelah pemimpin dahulu itu mewasiatkan kepada saya, tolong terserah Anda, yang penting jalan. Bagaimanapun caranya Anda menjalankan roda, jangan sampai Nailul Huda itu yang saya bawa dari pesantren Lirboyo sampai ke Cirebon atau Tegalgubung ini jangan sampai musnah. Tolong terserah Anda bagaimana caranya. Kemudian saya dari madrasah sebelah selatan saya pindah ke utara ini karena atas wasiat dari orang yang pertama mendirikan, yaitu Kiai Yasin. Kata Kiai Yasin, tolong itu bagaimana caranya. Ya karena saya sudah diamanati oleh orang tua, maka saya laksanakan. Yaitu terjadilah madrasah seperti ini. Alhamdulillah, kalau dulu namanya Nailul Huda, tapi sekarang Nailul Huda Al-Fadlu jadinya setelah pindah tuh. Kalau dari awalnya itu berdirinya tuh tahun 65. Kemudian kalau berdirinya gedung ini dibikin kelas dan lain sebagainya itu pakai internasional semua nih Pak. Bukan seperti dulu. Seperti dulu kan asal ada untuk mengajar anak-anak, tapi sekarang disamakan, menyesuaikan dengan anjuran pemerintah. Ya kurikulumnya itu banyak. Gedungnya pun kelasnya lebarnya itu sama dengan sekolah. Ya jadi menurut para asatid ataupun asatidnya yang sini yang diharapkan daripada anak-anak setelah lulus ataupun setelah acara iftikhar ini biasanya mengikuti pengajian. Kalau biasanya tamatan daripada DTA ataupun kelas 4 biasanya di tingkat wusto itu ada pengajian. Nah, jadi tidak seharusnya lulus sudah, tapi ada pengajian penerusannya. Kalau menurut data yang ada,
lulusan untuk tahun sekarang ada 28 anak murid. Nah, biasanya kalau tahun-tahun kemarin mencapai sampai 30 ataupun 32 paling banyak. Jadi keseluruhan daripada murid DTA berjumlah kira 250-an. Jadi yang keluar untuk terakhir kelas 4 itu biasanya ada 25 atau 25 sampai 35. Kalau kita terus terang banggaan terhadap alma mater, banggaan terhadap sekolah kita. Jadi kita para alumni semua yang ngajar di sini adalah alumni. Jadi alumni itu merasa juga punya tanggung jawab, merasa juga memiliki, dan kita tahu persis ketika kita dulu sekolah itu imtihan itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu. Karena setelah kita 1 tahun belajar, penat, pegel, nah ketika imtihan itu kita berekspresi, arak-arakan dengan berbagai macam pernak-pernik dan segalanya itu, jadi kita tuh bangga. Jadi semakin rame, semakin kreativitasnya semakin banyak, itu kita semakin bangga. Jadi dengan dasar pemikiran itu, jadi kita berusaha bagaimana kita berkontribusi ke madrasah, gimana supaya imtihan itu rame dan murid itu merasa bangga gitu. Jadi ya atas pemikiran itu makanya kita alumni itu semangat, dan anggaran ini dari alumni. Jadi kita datangnya alumni, kita mintai sumbangan, donasi, akhirnya terkumpul ya. Pada hari ini kita bisa lihat nanti kreasi-kreasi juga itu alumni, yang donasi juga alumni, untuk anak yatim juga alumni. Jadi alumni itu tentu saja dengan kerjasama dengan madrasah yang selama ini luar biasa memberikan ruang kepada alumni yang sangat luas. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Kiai Jumaro tadi, bahwa Nailul Huda itu berdiri tahun 1965. Nah, saya lahir tahun 1973. Bapak saya juga sekolah di sini. Nah, jadi pada dulu saya pernah dengar cerita bapak saya itu pada saat imtihan seperti ini, memang imtihan itu satu melatih mental siswa. Jadi siswa itu untuk mengeluarkan keberaniannya di atas panggung, di depan orang banyak. Ada yang membaca puisi, ada yang belajar pidato, ada yang sebagainya, ada yang baca Quran dan lain sebagainya. Intinya melatih mental. Nah, dulu bapak saya itu katanya baru naik itu assalamualaikum saja udah turun lagi. Tapi kakek saya itu sangat bahagia sekali, baru assalamualaikum turun lagi aja itu udah nyembelih kebo dulu itu. Saking terima kasihnya. Kalau sekarang, wah udah luar biasa, pidato segala macam. Baru assalamualaikum turun lagi aja udah nyembelih kebo. Kalau sekarang baca segala macam, bisa jadi nyembelih otak kalau ada otaknya tuh. Luar biasa. Jadi memang imtihan itu banyak sekali visinya. Jadi salah satunya itu tadi sebagai ungkapan atau istilahnya setelah belajar 1 tahun penuh kita bisa meluapkan kegembiraan di imtihan. Yang kedua, untuk melatih mental siswa berani tampil di depan orang banyak. Dan yang ketiga adalah ajang silaturahmi alumni, masyarakat dan pihak madrasah. Jadi ini sesuatu yang sangat positif, dan ini bukan hanya di sini tapi kebanyakan di daerah-daerah basis NU itu ya kegiatannya seperti ini, madrasah-madrasah, terutama di desa Tegal Bubuk ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tegal Bubuk, khususnya Blok 5, dan belinya madrasah di sini ini atas inisiatif dari DPR P3 Pusat Kiai Haji Makmur Nur untuk membeli tempat yang representatif sehingga kami bisa beli di sini yang sekarang didiami. Ini sudah hampir 30 tahun sudah itu terjadi, dan kami juga yang mencari uang sedikit demi sedikit untuk membeli tanah ini sehingga para putra-putri kita bisa belajar dengan tenang, nyaman. Sementara yang lama itu hanya paling 3 meter kelas, tapi sekarang sudah representatif biasa, ukuran biasa.
Kemajuan dari tahun ke tahun yang ditunjukkan oleh Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun, tidak terlepas dari keberadaan para alumni yang peduli dengan kemajuan tersebut. Salah satunya adalah Hafid. Hafid adalah sosok alumni yang banyak memberikan kontribusi dan kemajuan senantiasa, mendorong serta menjadikan semangat bersama untuk memberikan kemajuan dan perubahan secara nyata. Termasuk sosok yang sangat tepat untuk mewakili kita yang berada di daerah khususnya pesantren Tegal Gubuk, bisa mewakili suara-suara kita yang selama ini di khususnya di Kabupaten Cirebon, dan mungkin inilah sosok yang tepat untuk bisa mewakili kita ini ya, khususnya di daerah pesantren Tegal Gubuk, karena masuk dari ya, sangat jujur, juga bertanggung jawab orangnya, juga baik, insya Allah dia akan mengecewakan dari kita atau pendukung kita yang berada di Tegal Gubuk ini. Begitupun sosok Ustadz Hapsi Muhtadi yang memberikan apresiasi kepada Hafid selaku alumni yang selalu konsisten dan komitmen dalam mendorong kemajuan dan berbagai inovasi di lembaganya. Kang Hafid itu teman saya sejak dulu. Dia memang selalu bermasyarakat, dan setiap ada acara kegiatan apa saja yang khususnya di Tegal Gubuk Lor Blok 5, umumnya di Kecamatan Arjawinangun, beliau adalah pemikir dan juga siap mengeluarkan dana, pikiran dan juga tenaga. Itu sosok saudara Hafid di mata saya. Insya Allah cocok. Akhirnya pemirsa, kita sampai juga di penghujung acara kegiatan Karnaval Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu Desa Tegal Gubuk Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Semoga saja menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kemajuan itu adalah sebuah keniscayaan di mana bisa dihadirkan bersama melalui sebuah sentuhan dari keikhlasan berbuat, seperti yang dilakukan oleh para alumni dari Yayasan Nailul Huda Al-Fadlu, dan sosok Hafid menjadi sebuah panutan akan harapan adanya perubahan pada kemajuan. Dari Kecamatan Arjawinangun, tim liputan melaporkan.